Buat kalian yang lagi bimbang mau kerja di K3, K3 itu menarik atau enggak ya? Oke, perkenalkan, nama saya Aldo Tampu Bolon. Di channel ini kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan kerja atau keselamatan pada umumnya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Di video kali ini, kita akan membahas prospek profesi K3. Mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman yang sekarang lagi cari tahu nih, atau lagi tertarik untuk bekerja sebagai seorang K3. Atau juga mungkin untuk teman-teman yang lagi masih kuliah, terus lagi galau, ini saya jurusan yang tepat atau enggak nih, atau lebih baik pindah jurusan aja. Nah, mungkin video ini bisa mencerahkan ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira bekerja sebagai seorang K3 di Indonesia itu worth it nggak ya? Sebagai seorang K3 itu worth it. Kenapa? Berikut ada 4 alasan yang menurut saya kenapa profesi K3 ini menjadi profesi yang menarik. Yang pertama, profesi K3 ini merupakan profesi yang masih berkembang atau belum terlalu banyak peminatnya. Kita bisa lihat dari mana? Ya, saya sendiri sebagai seorang praktisi K3, saya melihat bahwa orang-orang yang berkecimpung di K3 ya hanya beberapa saja ya, mungkin masih bisa kita lihat itu-itu aja orangnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat lagi nih, ternyata jurusan perkuliahan yang memiliki program studi K3 itu masih terbilang sangat sedikit. Contohnya aja, perguruan tinggi negeri Indonesia itu baru ada 14 universitas yang memiliki jurusan K3, beberapa lagi universitas swasta. Nah, kalau kita bandingin dengan jurusan yang lain, itu akan terlihat sekali ya. Mungkin kalau jurusan lain di satu kota itu banyak sekali kampus yang memiliki jurusan tersebut, tapi kalau K3 masih terbatas. Nah, kenapa ini menjadi peluang yang baik? Karena menurut saya, semakin sedikit lulusannya, maka kemungkinan besar itu akan semakin dikit juga saingannya nanti saat bekerja. Nah, jadi itu dia alasan pertama kenapa profesi K3 ini menjadi profesi yang menarik. Yang kedua, yaitu karena profesi K3 ini hampir dibutuhkan oleh seluruh bidang bisnis perusahaan. Kenapa saya bilang hampir seluruh? Itu nggak lain nggak bukan karena ada namanya peraturan perundangan. Peraturan perundangan apa sih yang mempersyaratkan ada seorang K3 di sebuah perusahaan? Itu ada beberapa ya. Yang menjadi dasar keselamatan kerja itu bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Di situ mengatur bahwa di sebuah perusahaan itu wajib memiliki seorang ahli K3. Nah, ahli K3 ini juga memiliki persyaratan khusus lagi, yaitu bisa kita lihat dari Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan seorang ahli keselamatan kerja. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 tapi resiko pekerjaannya tinggi, nah itu wajib ada seorang K3. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya, mungkin di video selanjutnya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan resiko tinggi. Jadi itu dia alasan yang kedua, bahwa profesi K3 merupakan profesi yang dibutuhkan oleh hampir semua perusahaan. Yang ketiga, ini masih berkaitan dengan alasan yang sebelumnya, yaitu kita ini nih, kalau udah bekerja di K3, kita nggak terpaku oleh satu bidang industri aja. Bisa aja kalau kita udah bekerja sebagai K3 di konstruksi, kita pindah ke perusahaan pertambangan atau kita pindah lagi ke perusahaan perminyakan. Bisa aja, nggak menutup kemungkinan. Ini agak berkaitan dengan yang sebelumnya nih. Udah saingannya dikit, banyak perusahaan yang membutuhkan, dan ternyata tadi kita ini, profesi ini bisa dibutuhkan di berbagai bidang industri. Oke. Yang keempat, menurut saya kenapa profesi K3 ini profesi yang menjanjikan? Karena kalau teman-teman tahu, K3 itu memiliki jenjang karir yang beragam dan juga jenjang karirnya bagus dan luas. Contohnya, pernah dengar nggak? Ya, ada namanya HSE Officer.
terus ada lagi namanya HSE Inspektor, HSE Advisor, HSE Auditor, ada lagi yang namanya HSE Training. Jadi jenjang karirnya beragam dan memiliki banyak peluang di situ. Jadi sangat menarik banget ya. Oke, tadi kita udah bahas prospek K3 yang menurut saya itu menjadi prospek yang menarik. Nah, itu dia video kita hari ini. Jadi semoga bermanfaat dan juga sampai ketemu di video selanjutnya.